Saya masih bersama kreator konten Ramon Doni Adam yang dikenal dengan DJ Doni, serta Shirley Anavita, juga manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Kalau teror ini tidak menggentarkan kawan-kawan, apakah memang ini justru jadi bahan bakar untuk lebih berani bersuara, Bang Doni? Kalau ditanya bahan bakar ya bisa juga, kalau bersuara akan tetap bersuara, mungkin lebih soft spoken ya, mengingat ada KUHP dan KUHP yang baru ya kan. Tapi nggak bisa ngebayangin gimana ya Bang Doni versi soft spokennya ya. Coba bang. Ya ini kayak sekarang ini kayaknya. Jadi gini, pokoknya intinya gini. Intinya saya pribadi dan saya juga mengajak teman-teman tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang saya ingin sampaikan, yang mau saya highlight adalah siapapun mereka yang mengintimidasi atau meneror saya dan teman-teman ini, lakukanlah dengan cara elegan. Gitu. Jangan dengan mengirim bangkai ayam, jangan dengan mencoret-coret mobil, lakukan dengan elegan. Kayak Karena gimana elegannya tuh? Selama ini kan yang kita kritisi kebijakan ya, tentu ya kebijakan apa, kebijakan bencana alam, kebijakan dari lingkungan. Nah maksud saya kalau pengen bungkam saya, bungkam Mbak Shirley, bungkam Bang Damanik, bungkamlah dengan cara elegan, bungkam dengan memberi kebijakan yang baik, bungkam dengan tidak lagi merusak alam, bungkam kami dengan hal-hal yang baik, bungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Saya disambung boleh nggak? Boleh, silakan. Artinya bang, tidak perlu ada yang disuarakan dan disampaikan lagi kalau kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah dianggap tepat. Sudah tepat. Artinya ya tentu kita mendukung ketika itu baik, ketika dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau itu belum sebagaimana mestinya atau ada hal-hal yang bisa dioptimalkan untuk mencapai goalnya, maka mari lihat kritik, masukan, saran disampaikan dengan cara apapun adalah bentuk cinta kita sebagai warga negara untuk melihat keadilan, untuk melihat kesamaan derajat, untuk melihat kesamaan, untuk melihat hal-hal yang memang menjadi cita-cita besar bangsa. Saya pikir demikian. Bang Iqbal. Hentikan penindasan terhadap masyarakat Papua, masyarakat Aceh, Sumatera, Kalimantan, lindungin hutan mereka, lindungin alam mereka, berikan ruang hidup yang baik mereka, dan itu dijamin oleh konstitusi, maka kritik-kritik terhadap lingkungan hidup akan berhenti dengan sendirinya, dan kami pun akan terbungkam. Kalau perlu Greenpeace tutup di Indonesia, karena memang tidak diperlukan lagi kampanye untuk membela lingkungan hidup. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sudah sangat cinta dengan lingkungan hidupnya, sangat cinta pada warga negaranya, sehingga memberikan hak terhadap lingkungan hidup yang baik, memberikan hak terhadap kesejahteraan. Tapi kenapa kita harus terus tetap bersuara? Kenapa Greenpeace dan kawan-kawan aktivis tetap harus ada dan harus makin solid? Karena kita masih melihat Papua tidak baik-baik saja, Kalimantan masih tidak baik-baik saja, Sulawesi ada kebijakan yang serampangan terhadap lingkungan hidup, mereka hidup dengan lumpur, dan ini semua perlu diperjuangkan. Kawan-kawan aktivis bahkan di Raja Ampat, Roni Mambrasar, itu bahkan rumahnya dibongkar dari kampungnya, karena dia mengkritik pertambangan di wilayahnya. Harusnya negara menjamin orang yang mengkritik itu, dan negara menjamin rumahnya tidak akan dibongkar, dan menjamin kampungnya tidak akan ditambang. Dan how-nya bagaimana? Kawan-kawan ini punya privilege, saya katakan, karena bisa bersuara, punya daya untuk bersuara, punya daya untuk berani. Tapi untuk orang-orang yang ingin bersuara, tapi takut karena misalnya pernah mendapatkan ancaman yang tidak secara tidak langsung ataupun langsung membahayakan dirinya dan keluarga, apa yang teman-teman mau sampaikan secara jujur untuk bisa berani seperti kawan-kawan? Ya. Silakan Bung Iqbal. Mari berhimpun, mari bersolidaritas, menyusun kekuatan, menyusun strategi, sehingga kritik-kritik yang kita sampaikan juga tepat pada sasarannya. Saya rasa tetap berani untuk itu, dan kita bisa bersolidaritas gitu. Solidaritas anak muda, Gen Z ini jangan dianggap mereka malas-malasan, mereka sangat kritis sekali, dan mereka mampu untuk bersolidaritas. Dan ini penting bagi kita, mari membangun gerakan di kampung-kampung, menjaga kampung kita, menjaga orang tua kita, menjaga lingkungan hidup kita, dan tetap berani. Bagaimana caranya? Kita sangat terbuka untuk menyusun strategi bersama-sama bagaimana kritik menghindari KUHP dan KUHP yang mungkin untuk mengkriminalisasi dan mempidanakan kita semua. Bang Doni, kalau dari sisi konten kreator? Jangan pernah takut untuk bersuara, sekalipun followers kamu dikit belum ada. Selama kamu
selama kalian menyuarakan yang benar, pasti didukung sama masyarakat. Gitu sih. Tetap berani bersuara. Harus berani. Dan Mbak Shirley, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi relawan? Tidak mudah juga. Sumber daya seperti apa dan tetap berani bersuara tadi sebagai konten kreator? Menjadi relawan dan tetap berani bersuara. Saya yakin mati satu tumbuh seribu itu masih relevan dengan kondisi sekarang. Apalagi kita hidup di era yang semuanya serba sosial media hari ini. Ya. Dengan kata lain, ketika melihat misalnya ada kawan kita 1, 2 dan itu di up di sosial media, maka mari mendukung itu dengan menyebarluaskannya. Sehingga ketika ada kawan kita misalnya membutuhkan bantuan, entah itu di ujung barat, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, tapi itu menjadi perhatian nasional, maka sebetulnya itu adalah upaya kita berhimpun secara digital. Betul. Memusatkan perhatian pada titik-titik tertentu sehingga nanti bisa terfokus pada 1, 2, 3. Saya yakin bahwa di era yang hari ini kita makin borderless, maka berhimpun tadi bahkan bisa kita lakukan lewat dunia digital. Maka berani bersuara adalah satu hal, dan yang kedua, mari tidak masing-masing gitu ya, Bang ya, tapi kita tahu tujuan kita adalah sama, kita tahu goal kita adalah sama, maka saling mengait atau saling nge-tag atau saling memention kalau di dunia digital boleh jadi adalah salah satunya. Saya pikir demikian. Berhimpun untuk menyelesaikan kasus ini juga mungkin atau enggak? Misalnya Betul. laporan itu. Betul, kemungkinan besar kita sudah mengajak kawan-kawan dan kita membuka semacam meja pengaduan bagi teman-teman yang kedoxing, menerima ancaman, silahkan bisa hubungin teman-teman Kontras, YLBHI, bahkan Greenpeace. Kita sangat terbuka untuk itu. Kita sedang mendata sebenarnya dan kita akan mengadvokasi ini dalam bentuk berhimpun begitu, agar kemudian pemerintah atau kepolisian lah ya serius untuk menangani ini dan menyelesaikan akar persoalannya, akar masalahnya. Karena jikalau satu laporan akan sulit sekali ya. Ya, akan sangat sulit sekali, dan itu tidak akan mengubah apapun gitu. Karena persoalan ini kan bukan tentang Bang Joni sendiri, bukan tentang Shirley atau saya sendiri. Tapi persoalannya ini adalah persoalan bangsa ini kan, bahwa kita nggak mau kita menjadi punya presiden buruk gitu, bahwa para aktivis dan pembela lingkungan tidak nyaman untuk tinggal di Indonesia. Kebebasan berpendapat, kritik dilindungi sebagai Iklim warga demokrasi. negara, jadi iklim demokrasi harus. Dan yang paling penting adalah menghentikan kriminalisasi pada pengkritik-pengkritik ini. Laras sekarang seorang perempuan yang kemudian dikriminalisasi karena hanya memposting soal persoalan demo. Del Pedro dan kawan-kawan, ada hampir ratusan para pengkritik yang menyuarakan dengan demonstrasi di Agustus kemarin yang sampai saat ini berhadapan dengan pengadilan. Dan ini sebenarnya harusnya dihentikan karena tidak layak seorang pengkritik yang cinta terhadap bangsanya sendiri, cinta terhadap pemerintahnya sendiri berhadapan dengan pengadilan dan kriminalisasi. Dan kawan-kawan bertiga tidak gentar, tidak akan berhenti untuk mengkritik. Tidak. Tidak ya? Tidak. Iya, selama kondisinya masih yang seperti tadi, maka Ya. saya pikir mau misal bukan tentang Bang Doni diselesaikan, saya yakin akan tumbuh lebih banyak lagi Bang Doni, apalagi di era Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Dan kalaupun saya boleh tambahkan sedikit saja tadi, iklim demokrasi kita jelas sedang tidak baik-baik saja sekarang. Justru dengan kondisi seperti ini, pemerintah merangkul mereka yang bersuara, Bang Damanik misalnya, Bang Doni, atau misalnya kawan-kawan di luar sana yang menyampaikan aspirasi, opini, harapan. Jangan lihat itu sebagai orang yang harus diselesaikan misalnya. Ya. Dan akhirnya kita fokus pada 1-2 kasus teror misalnya. Karena boleh jadi mungkin ketangkap misalnya ya. Tapi itu adalah kasus hilir yang tidak menyelesaikan hulu, saya pikir. Maka mari kita lihat bahwa mereka yang mengkritik, mereka yang memberikan masukan dan saran, rangkul mereka Pak. Karena justru mereka ini yang menerima konsekuensi lebih. Mereka yang menerima konsekuensi boleh jadi diteror, mereka yang menerima konsekuensi disalahpahami oleh lingkungan sekitarnya, rangkul mereka dan jadikan mereka justru sebagai orang-orang devil advocate, agar kondisi, situasi, iklim demokrasi kita harapannya semakin membaik ke depan. Rawat demokrasi, ini bentuk cinta untuk bangsa dan negara. Terima Betul. kasih Bung Doni, terima kasih juga Mbak Shirley, terima kasih Bung Iqbal sudah hadir di Rosi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Saya Friska Clarissa, kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.